adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Ya, karena apa? Karena hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berapa lama ya nggak ketemu di sekolah minggu? 3 minggu kayaknya ya. Kakak kangen sekali sama adik-adik. Tapi ya tidak bisa, kita karena situasi saat ini. Jadi kita bertemu lewat video ini seperti saat ini. Meskipun adik-adik dengar firman Tuhan dari rumah, kita harus yakin Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Yuk, sebelum kita memulai kebaktian, kakak beri kesempatan adik-adik ambil Alkitabnya. Ayo, silakan pencet pause dulu. Sudah siap? Mari kita siapkan. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu di sekolah minggu. Kira-kira udah berapa lama ya? Coba kita hitung bareng-bareng yuk. Kayaknya sampai hari ini udah sebulan ya. Wah, lama juga adik-adik. Gimana adik-adik rasanya sekolah di rumah, ibadah di rumah? Rasanya kayak gimana? Ada yang bosen? Atau ada yang seneng? Aku bisa sambil main game, aku bisa bangun siang, atau justru ada adik-adik yang merasa enakan di sekolah, Kak, bisa ketemu sama teman-teman. Nah, adik-adik sabar dulu ya. Kan sekarang kita lagi berjaga-jaga, khawatir akan virus corona atau pandemik COVID-19. Jadi, social distancing ini tujuannya baik untuk adik-adik, untuk kakak sekolah minggu, dan juga untuk guru adik-adik di sekolah. Jadi kita harus bersabar sampai wabah ini berakhir. Nah, adik-adik sekarang kabarnya gimana ngomong-ngomong? Kakak harap semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Karena apa? Ya, karena hari ini hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita harus bersukacita. Adik-adik, ibadah Paskah kita kan biasanya dilakukan di gereja. Tapi khusus untuk tahun ini, ibadah Paskah kita, kakak bagikan melalui pesan video di dalam grup WhatsApp. Nah, untuk itu, meskipun kita ibadah di rumah masing-masing, kakak yakin bahwa Tuhan akan selalu berada di tengah-tengah kita. Jadi sekarang kita berikan sikap yang terbaik yuk untuk Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik masih ada yang ngemil atau ada yang sambil tidur-tiduran mungkin, yuk sekarang kita mau bangkit, kita mau duduk, kita sama-sama mau ibadah. Nah, sebelumnya kakak rindu untuk mengajak adik-adik bernyanyi lagu Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Adik-adik tahu lagunya nggak? Kalau adik-adik tahu lagunya, yuk kita nyanyi sama-sama. Oh iya, adik-adik udah siapin Alkitab belum sebelum memasuki firman? Kalau belum, adik-adik boleh ambil Alkitabnya dulu, kita mau bernyanyi sekarang. Sebab Dia hidup ada hari esok. Hah? Kalau tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup.
Hidup jadi lebih berarti sebab Yesus hidup. Adik-adik, sebelum kita mulai memasuki firman, sekarang kita berdoa yuk adik-adik. Kita mau tundukkan kepala, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di tengah perasaan kami yang mungkin saat ini kami sedang khawatir akan wabah corona. Tuhan, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan seksama. Juga Tuhan berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita. Engkau pimpin kakak sekolah minggu kami yang akan bercerita agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab kita. Bacaan kita pada hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 1-10. Kayola akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik simak baik-baik ya. Matius pasal 28 ayat 1-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yesus yang telah bangkit dari kematian merupakan kabar baik untuk kita semua. Kabar baik ini juga yang menjadi kekuatan bagi kita yang saat ini sedang mengalami rasa khawatir akan wabah virus corona. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit kembali. Maka semestinya kita juga harus percaya bahwa Allah sanggup menaklukkan virus corona ini. Kita mendengar kabar bahwa Profesor Chen Wei dari Tiongkok, dia telah menemukan obat untuk pasien penderita corona. Kita juga mendengar kabar bahwa Wuhan yang telah diisolasi selama 3 bulan, sekarang telah membuka pintunya kembali. Kita juga mendengar kabar bahwa beberapa dokter dan tim medis di dunia ini yang tadinya harus dikarantina, mereka kan tadinya nggak boleh pulang untuk ketemu keluarganya. Nah, beberapa di antaranya mereka sudah boleh pulang untuk berjumpa dengan keluarganya. Kita imani bahwa kabar baik dari negeri Tiongkok merupakan pekerjaan Allah di dunia ini dalam rangka memerangi kuasa yang membunuh kehidupan, yaitu virus corona. Kita juga imani bahwa Allah di sana turut bekerja melalui tim medis, melalui para dokter, melalui pemerintah, bahkan melalui masyarakat di Tiongkok. Di Indonesia sendiri, kita masih berhadapan dengan virus ini. Kita nggak tahu kapan berakhirnya peperangan dengan wabah ini.
Tapi satu hal yang harus kita percaya yaitu bahwa Allah sanggup mengulurkan tangannya untuk memulihkan dunia ini. Lalu Kak, sekarang apa hubungannya dengan Paskah? Coba adik-adik, nggak selamanya penderitaan itu bersifat kekal. Coba kita lihat Yesus. Tuhan Yesus disiksa, dicemooh, dianiaya, difitnah, segala rupa. Tapi apakah Tuhan Yesus melawan orang-orang yang membencinya? Enggak, Tuhan Yesus enggak membenci mereka. Justru Tuhan Yesus mau mengampuni mereka dan menebus kesalahan umat manusia. Tuhan Yesus mampu bangkit dari kematian. Nah, sekarang kita juga harus punya spirit kebangkitan. Artinya jangan mau hati kita dikuasai oleh hal-hal yang mati. Doa kita mati, hormat kita kepada orang tua mati, semangat belajar kita mati. Tapi kita harus mengubah itu semua menjadi kehidupan. Gimana caranya? Melalui diri kita sendiri, bukan orang lain. Tentunya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Lantas sekarang, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa melakukan ini nih, kasih. Sekalipun ketika adik-adik berada di dalam rumah, iman dan pengharapan itu akan terus bertumbuh jika kita melakukan kasih. Contohnya, adik-adik sekarang udah pada canggih kan soal teknologi? Semua rata-rata udah punya gadget masing-masing. Kita bisa loh adik-adik menanyakan kabar teman kita gimana setelah sebulan kita nggak ketemu di sekolah. Atau kita juga bisa belajar bareng lewat Zoom. Kita bisa saling mendoakan. Kita juga bisa ajak mama papa kita untuk ibadah online bareng. Mah, pa, ada ibadah online nih, yuk kita ikut sama-sama. Bisa kayak gitu adik-adik. Lalu gimana kalau kita terbatas dalam hal apapun? Misalnya kita nggak punya handphone, kita belum canggih teknologi. Adik-adik sebenarnya nggak usah khawatir, kita punya kekayaan yang lain. Kita bisa mendoakan orang di luar sana. Kita bisa mendoakan mungkin bapak ibu yang terus bekerja, terpaksa ke kantor. Kita bisa mendoakan para medis. Atau kalau adik-adik punya kemampuan lain, misalnya menulis, adik-adik punya hobi menulis. Adik-adik bisa menulis sesuatu untuk menguatkan orang lain. Adik-adik bisa menulis puisi untuk dunia ini contohnya. Nah, yakin deh kalau kasih itu benar-benar dilakukan, maka iman dan pengharapan itu akan semakin kuat. Dan itulah yang disebut kebangkitan. Kita membangkitkan kasih kita seperti Tuhan Yesus yang benar-benar mengasihi dan menyerahkan nyawanya. Sekarang marilah kita membagikan kasih dan melakukan kasih itu agar menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Baik, tadi kita sudah mendengar firman. Sekarang mari kita berdoa. Berdoa untuk negara, bangsa, rakyat, dan seluruh umat manusia yang ada di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, atas apa yang telah Kau berikan Tuhan. Tuhan, sampai hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan, kami dapat tetap sehat Tuhan. Kami dan keluarga kami Tuhan, yang terutama Tuhan, di saat menghadapi pandemik ini Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan untuk seluruh umat manusia Tuhan, di mana mereka Tuhan sudah banyak, beberapa dari mereka Tuhan banyak yang kehilangan ayah, sosok ayah, ibu, adik, kakak maupun saudara Tuhan, dikarenakan pandemik ini Tuhan. Tuhan, sertai selalu mereka Tuhan. Kiranya Tuhan agar mereka selalu kuat Tuhan dalam menghadapinya Tuhan, baik maupun duka dan suka Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan untuk Pak Presiden Tuhan dan seluruh pemerintahan Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan mereka dapat bersatu Tuhan untuk menghadapi ancaman yang serius Tuhan, ancaman untuk warga negaranya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala
hal yang telah Kau berikan pada kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, keluarga kami masih sehat Tuhan sampai sekarang Tuhan, dan untuk kedepannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan berkati juga Tuhan untuk seluruh tenaga medis Tuhan yang sekarang berjuang untuk menghadapi pandemi Tuhan, untuk menyembuhkan orang-orang sakit dari pandemi ini Tuhan. Dan mereka adalah garda terdepan kami Tuhan. Tuhan, sertai selalu mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, karena mereka meninggalkan keluarga mereka Tuhan untuk tujuan yang mulia Tuhan, untuk tujuan kesehatan umat manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Yang dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, itu kita sudah berdoa, dan setelah ini kakak ingin berpesan untuk kalian semua untuk tetap jaga kesehatan, yang terutama rajin olahraga, karena kebugaran tubuh itu penting. Makanan juga penting, tetap jaga kesehatan. Setelah suatu hari pasti pandemi ini akan berakhir. Suatu hari di berita akan ada berita di mana kalau pandemi ini akan berakhir. Tenang, segala penderitaan ini pasti akan berakhir. Tetap percaya. Terima kasih. Sekarang ibadah kita udah selesai. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.